Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Trisamini, CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten dari SMA Negeri 1 Karangdowo dengan fasilitator Bapak Muhammad Isa dan pengajar praktik Bapak Budi Utama. Aksi nyata budaya positif terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pembuatan keyakinan kelas, praktik segitiga restitusi, dan diseminasi budaya positif. Latar belakang: kemajuan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak positif dan negatif. Masuknya budaya barat tanpa filter yang sering ditiru siswa merupakan salah satu dampak negatif. Mengenal kembali tentang budaya positif di kelas maupun di sekolah yang lahir dari nilai-nilai kebajikan universal, serta bagaimana murid mampu secara konsisten menerapkannya dalam perilaku sehari-hari di kelas atau di sekolah, sehingga terbentuk suatu budaya yang positif yang muncul dari dalam diri murid, merupakan salah satu cara untuk mengatasi dampak negatif teknologi. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mampu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan penerapan budaya positif, diharapkan mampu membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata yang pertama yaitu munculnya kesadaran dari dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif. 2. Terbentuknya budaya positif di kelas maupun di sekolah. 3. Terbentuknya ekosistem belajar yang positif di lingkungan sekolah. Tolak ukur budaya positif. 1. Terbentuknya keyakinan kelas yang akan diterapkan bersama-sama. 2. Terwujudnya kesadaran dari dalam diri murid untuk melaksanakan keyakinan kelas sehingga terbentuk budaya positif. 3. Tercipta ekosistem budaya disiplin positif di lingkungan sekolah. Lini masa tindakan budaya positif. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu dengan diskusi dengan kepala sekolah tentang aksi nyata yang akan dilakukan. 2. Diskusi dengan rekan sejawat tentang aksi nyata yang akan dilakukan. 3. Mempersiapkan sarana dan prasarana. Tahap pelaksanaan, yaitu praktik membuat keyakinan kelas, praktik segitiga restitusi, dan diseminasi budaya positif. Yang terakhir yaitu tahap refleksi, umpan balik dari murid dan umpan balik dari rekan sejawat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid untuk berkolaborasi agar rencana yang dibuat dapat dilaksanakan. 2. Sarana prasarana sekolah yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif. 3. Dukungan dari orang tua siswa untuk menerapkan budaya positif di rumah. Tahap persiapan yaitu diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, diskusi dengan rekan sejawat. Tahap pelaksanaan yaitu praktik pembuatan keyakinan kelas. Setelah Anda menuliskan di post-it, silakan ditempel kesepakatan kelas kita. Ayo, monggo.
Tertib menggunakan seragam. Berarti keyakinan kelasnya apa kalau tertib itu? Mematuhi ketertiban. Selanjutnya ya, saya baca lagi ada saling menyapa. Adanya ini mengucap salam ketika masuk kelas. Berarti itu apa? Sopan. Sopan. Santun. Ada lagi ya yang sebelah sini. Ada mengerjakan tugas. Belajar dengan sungguh-sungguh. Berarti apa itu? Bertanggung jawab. Ada lagi yang sebelah bawah ini. Mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Berangkat pramuka. PMR berarti apa? Aktif dalam mengikuti aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. kegiatan Tahap pelaksanaan selanjutnya yaitu praktik segitiga restitusi. Selamat pagi Putri. Pagi juga Mas Jonathan, bagaimana kabarnya? Baik Putri. Kira-kira kamu tahu nggak Putri panggil ke sini kenapa? Mungkin kan ada masalah dengan tugas saya. Kamu belum mengumpulkan toh? Belum. Kenapa? Karena tadi saya di kelas mengantuk. Ngantuk? Iya. Tidurnya jam berapa? Jam 12. Kenapa? Karena tadi malam saya bermain game. Oh, seru ya? Seru. Putri juga sering main game, tapi harus juga bisa bagi waktu. Jadi, kamu sudah melanggar peraturan kelas atau keyakinan kelas. Tahu nggak? Tahu Putri. Yang mana? Bertanggung jawab. Iya, kamu tahu sudah melanggar keyakinan kelas. Sekarang, bagaimana kamu menerapkan rasa tanggung jawab itu? Solusinya bagaimana? Ya Bu, yang pertama saya minta maaf. Iya. Yang kedua saya tidak akan tidur larut malam lagi. Dan yang ketiga saya besok akan mengumpulkan tugas dan mengerjakan semua tugas-tugas dari Putri. Iya, saya apresiasi sekali Mas rasa tanggung jawab Mas Jonathan. Semoga kedepannya lebih bagus. Silakan Mas Jonathan besok mengumpulkan tugasnya ya. Ya Putri, terima kasih. Permisi. Iya. Tahap pelaksanaan terakhir yaitu desiminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Karangdowo. di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia untuk bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita cinta Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu, dimohon duduk kembali. Nanti setelah ini kita akan melanjutkan ke acara berikutnya adalah diseminasi budaya positif Ibu Bapak Guru Penggerak. Nah, pertama marilah kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tentang budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan yang akan kita laksanakan bersama-sama dalam kurikulum Merdeka Belajar. Untuk kita terapkan di sekolahan kita dalam membentuk karakter anak dalam melaksanakan budaya positif. Lanjut. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai keyakinan-keyakinan
dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam pembentukan budaya positif ini perlu didukung dari semua warga sekolah, baik gurunya, siswanya, kepala sekolahnya, semuanya. Jadi kita diawali dengan membuat keyakinan-keyakinan kelas untuk diterapkan dan dipedomani secara bersama. Kita berubah bersama-sama untuk membuat ekosistem yang lebih baik dengan budaya positif. Next. Dengan kegiatan pemantik, Bapak Ibu bisa mengepalkan tangan. Bagaimanapun caranya, ini tangan teman saya harus terbuka. Dirayu, dinggih duit, nggak apa. Itu deh. Atau gini, sekarang Bu Is sama Mbak ini apa yang ada di kepalanya? Bu Is berusaha untuk membuka bagaimana caranya, Mbak. Dirayu, dikasih uang, dimarah-marahi. Makanya bagaimana caranya? Cewek Bu. Nggak bisa dibuka. Oh, peraturan. Baguslah, bukti tanganmu cukup cantik. Ya. Tapi misalnya, baiknya kalau misalnya kamu membuka tanganmu, ya, yang sebelah kiri coba saya lihat. Cantik mana ya? Oh, cantik kiri ya. Oh, ingat dong, saya bisa meramalkan garis tanganmu. Tapi kamu mau ya saya ramalkan garis tanganmu, masa depanmu gimana? Oh, sebelah bisa. Biasanya Ada apanya kok digepal terus? Iya. Orangnya ada uangnya enggak Bu Is? Apa mau kita cari tahu. Iya. Nggak boleh. Saya lagi butuh uang, siapa tahu di sini ada uang. Satu. Yang ini aja kan mengambil lebih baik pakai tangan kanan Bu Is. Oh, masa saya marah loh. Enggak apa-apa. Mana Bu? Ayo Paksa kalau Bu Is paksa. Kamu memaksa terus memaksa. Saya buat beli cilok. Kalau ini kita nggak terima saja lah. Perkembangan yang ada dapat kita lalui bersama. Jadi menurut saya Bapak Ibu, budaya positif ini mari kita awali bersama-sama di semester depan. Gitu nggih. Ke fasilitatornya bahwa kamu tipe guru seperti apa? Saya tipe guru yang penghukum. Karena saya di sekolah seperti itu. Belum bisa seperti teorinya ini kan belum bisa. Tapi kalau kita sudah berpusat pada peserta didik, jadi pembelajaran kita nanti jadi akan terasa proses. Perlu waktu. Karena anak-anak didik kita itu juga mempunyai tujuan tertentu ketika dalam proses belajar mengajar di sekolahan. Menurut anak, dia melakukan suatu kesalahan atau tidak, itu mempunyai tujuan tersendiri. Melalui contoh kepalan tangan tadi, bahwa siapa yang mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Siapa yang bisa memulai perubahan? Diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu kita berubah bersama-sama demi kemajuan SMA Negeri 1 Karangdowo yang lebih baik. Next. Cukup gitu Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangdowo, yang kami hormati Bapak Wakil SMA Negeri 1 Karangdowo, serta Bapak Ibu guru serta staf SMA Negeri 1 Karangdowo yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya pribadi saya ucapkan sebelumnya Bapak Ibu telah hadir pada ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi atau pengimbasan materi praktekan di dalam kelas dan di lingkungan sekolahan. Materi yang akan kita sampaikan adalah tentang budaya positif. Tadi sudah disampaikan panjang perilaku. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, pada pagi hari ini saya pribadi akan ekstrinsik, jadi dorongan dari siswa atau peserta didik tersebut. Tadi karena proses pembelajaran kurikulum Merdeka adalah kurikulum pembelajaran yang memusatkan kepada siswa, begitu ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Maka akan mendapatkan hadiah buku. Oh ya, saya mendapatkan janji dari Pak Guru, oh nanti nilai saya akan diberi bagus. Itu bukan seperti itu, tetapi akan terdorong dari dalam diri siswa. Oh, saya belajar karena saya ingin menambah pengetahuan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi nanti kalau kita posisi guru itu ada 9 pilar karakter. Jadi 9 pilar karakter ini dari yang diambil dari Indonesian Heritage Foundation IHF ya. Ini menjelaskan 9 pilar posisi sebagai teman atau bisa juga posisi sebagai manajer. Nanti akan diberikan oleh teman kita lebih jelas lagi. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah bahwa kita ketahui bahwa tujuan pendidikan kita yang tertuang di dalam materi kita itu berlandaskan atau berpedoman dari pendapatnya Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa arti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Yakin masih? Masih. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya, ini agak sedikit slow, jadi bicaranya agak dikit. Ya, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya memberikan sedikit materi tentang motivasi perilaku manusia, alangkah baiknya mari kita berdiri terlebih dahulu, kita sedikit breaking dulu. Monggo Bapak Ibu. Ice breaking. Oke. Kita nyanyi ya Bapak Ibu ya. Ya, kita nyanyi sambil menirukan saya mungkin ya. Kita kembali ke TK biar kita bahagia. Ya, semangat ya. Oke. 3 anak bebek sedang berenang naik gunung
Tiga. Berarti konsentrasi. Trasi. Dua anak bebek sedang berenang, naik gunung lalu menghilang. Induk bebek mencari wek wek, hilang satu tinggallah satu anak bebek sedang berenang, naik gunung lalu menghilang. Induk bebek mencari wek wek, hilang satu tinggallah induknya. Oke, tepuk tangan semuanya. Sedikit refleksi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini kami tim calon guru penggerak akan mengadakan diseminasi mengenai budaya positif. Pada kali ini saya mendapat giliran mengenai motivasi perilaku manusia. Tadi sudah banyak lebar, panjang dan lebar sudah diberikan sama Bapak Untung. Ya. Terima kasih Bapak Untung. Jadi saya hanya poin-poinnya saja karena semuanya sudah diberikan sama Bapak Untung. Oke Bapak Ibu. Untuk mewujudkan suatu tujuan pendidikan tidak bisa terlepas dari pembiasaan budaya positif di sekolah. Kemarin sudah banyak diberikan sama Ibu Dewi mengenai keyakinan kelas dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berupa penghukuman atau penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau segitiga restitusi. Pada kali ini untuk terwujudnya pendidikan, saya akan memberikan materi mengenai motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa? Siapa yang tahu Bapak Ibu motivasi? Saya yakin Bapak dan Ibu guru semua setiap pembelajaran di kelas itu selalu memberikan motivasi pada waktu awal pembelajaran. Motivasi yang diberikan kepada anak didik kita itu berupa apapun mengenai kedisiplinan ataupun aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Motivasi, next terus. Motivasi yang paling atas. Nah, motivasi itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan melakukan kegiatan untuk memuaskan suatu kebutuhan. Next. Fungsi motivasi itu ada 3. Yang pertama adalah mendukung timbulnya suatu kelakuan atau perbuatan sehingga memotivasi melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah untuk mewujudkan keinginan atau tujuan. Dan yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini saya yakin ketiga hal ini sudah diberikan Bapak dan Ibu guru semuanya. Tetapi alangkah baiknya nanti motivasi apa yang pas untuk diberikan oleh anak didik kita. Next, Mbak Tri. Motivasi itu ada 2, motivasi internal dan motivasi eksternal. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Untung bahwa motivasi internal itu adalah suatu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu disebabkan faktor dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang tanpa adanya pengaruh dari luar, karena adanya hasrat untuk mewujudkan sesuatu. Ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Next, yang kedua adalah motivasi eksternal, adalah keinginan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang disebabkan oleh dorongan dari luar. Ya. Bapak Ibu guru dan semuanya, coba kita berpikir bahwasanya kita itu ingin melakukan sesuatu itu apakah ada pamrihnya? Coba saya tanya.
Kadang-kadang Karena ada. kita itu berbuat sesuatu itu kadang ingin mendapatkan suatu penghargaan atau senyuman atau apapun seperti itu. Ada ya? Ada. Oke. Motivasi perilaku manusia. Motivasi yang baik berasal dari dalam diri kita agar tindakan yang kita ambil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi seringkali kita melakukan sesuatu karena menginginkan suatu penghargaan. Betul nggak Bapak Ibu? Benar. Ya, penghargaan dari orang lain atau untuk menghindari suatu hukuman. Jadi kadang kita masuk ke kelas aja harus on time. Coba jujur, harus on time itu karena Bapak Ibu guru itu disiplin atau karena ingin mendapat perhatian atau karena ingin apa? Coba saya tanya. Dipuji? Wah, disiplin masuk kelas kudu on time. Nah, seperti itu. Kebiasaan. Disiplin positif dan teori motivasi manusia menurut Dian Gosen bahwa perilaku manusia ini ada tiga hal. Yang pertama, Mbak Tri, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari suatu hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next, Mbak Tri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini ini adalah motivasi perilaku yang tergolong rendah. Kadang peserta didik itu bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus terang Ibu, ini menjadi kebiasaan saya, tetapi ini juga dilema buat saya sendiri secara pribadi, karena saya selaku BK dan saya selaku staf kesiswaan yang di STP 2K. Ini menjadi dilema saya secara pribadi, karena secara bimbingan konseling bahwa memberikan hukuman itu tidak pantas. Jadi apa yang saya terapkan itu nanti ada di poin yang ketiga. Ya Bapak Ibu ya. Jadi monggo alangkah baiknya faktor-faktor eksternal yang dari luar. Contohnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya anak-anak itu mencari kompensasi untuk menghindari suatu hukuman. Yang kedua, next Mbak Tri. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini tadi sudah saya terangkan dari awal. Ingin melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan suatu penghargaan ataupun senyuman ataupun hadiah. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah ini adalah faktor eksternal juga. Ini adalah sebenarnya kebiasaan yang kurang bagus juga. Nah ini adalah kategori motivasi perilaku manusia dari golongan yang di atasnya yang level rendah. Dan ini adalah yang terbaik menurut Dian Gosen. Next Mbak Tri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat Bapak dan Ibu guru semua. Jika di dalam kelas sudah membuat keyakinan kelas, apa disiplin yang sudah dibuat? Dan ini ada kaitannya dengan apa yang harus dilakukan untuk yang mereka inginkan untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang sudah diterapkan dalam keyakinan kelas tersebut. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi monggo kita itu memberikan suatu hukuman itu dengan cara anak-anak harus belajar untuk menggali nilai-nilai yang sudah diterapkan pada dirinya sendiri. Jadi ini adalah berasal dari faktor internal dirinya sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Next Mbak Tri. Seorang guru harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Nah, siswa itu melakukan
suatu pelanggaran atau perilaku yang kurang menyenangkan itu karena didasari oleh sesuatu. Sesuatu itu apa? Kita harusnya menggali dulu. Ini adalah kemungkinan adalah tugas saya selaku guru BK. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang nanti akan diterangkan oleh Ibu Irna. Mungkin karena adanya kurangnya kasih sayang, atau mungkin karena kesenangan, atau ingin kebebasan dan sebagainya. Saya yakin tidak hanya siswa saja, tetapi Bapak dan Ibu guru juga akan mengalami seperti itu, kebiasaan yang menyimpang atau apa, karena kita ada 5 dasar kebutuhan manusia. Ini nanti akan diterangkan oleh Ibu Irna. Next, Mbak Tri. Menurut Ki Hajar Dewantoro, hasil dari pembelajaran tidaklah hanya berada pada ranah intelektualnya saja. Yes. Bahwa manusia di dunia ini tidak ada manusia yang bodoh. Manusia di dunia ini tidak boleh dikatakan yang bodoh. Ya, jadi ada siswa yang memiliki potensi bakat dan minatnya sendiri-sendiri. Kita tidak boleh mengatakan bodoh pada siswa. Pembelajaran tidak hanya berdasarkan intelektualnya saja, tetapi ada kecerdasan emosional anak. Emosional anak itu berkaitan dengan 5 dasar kebutuhan. Karena kurangnya kasih sayang, kurangnya kebebasan dan sebagainya. Ya, kita harus menggali itu dulu. Oke, Bapak Ibu, oke. Lebih meluas lagi, keberhasilan seseorang guru akan terlihat ketika peserta didiknya memiliki kontribusi di masyarakat serta menjadi tolak ukur kebaikan di masyarakat tersebut. Oleh karena itu, perlu kiranya guru harus mampu menjadi tauladan kepada peserta didiknya, sebagaimana semboyan Inkarso Sutulodo yang artinya saat guru di depan harus bisa menjadi contoh bagi peserta didiknya. Next, Pak Tri. Ketika kita membicarakan hukuman dan penghargaan, ini masih terkait dengan motivasi. Karena hal ini dirasa masih kurang baik. Mengapa demikian? Karena hukuman dan penghargaan bersifat sementara yang muncul dari luar. Kalau kita menerapkan nilai-nilai yang ada pada diri anak yang sudah konsekuensinya ada di dalam kesepakatan kelas tadi, sesuai dengan nilai yang sudah diwujudkan secara pribadi anak-anak, saya yakin itu adalah untuk selamanya, tidak hanya sebentar saja. Tadi Mbak Tirta naik lagi sebentar. Sedangkan untuk menghadirkan disiplin positif perlu adanya dorongan dari dalam diri seseorang yang begitu kuat dan tak lekang oleh pengaruh dari luar. Begitu Bapak Ibu, Bapak dari saya mengenai motivasi perilaku. Mungkin jika kurang jelas kita bisa share, kita duduk bareng, ngobrol bareng di ruang tingkat. Begitu saja yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Esti yang sudah menyampaikan motivasi. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Karangdowo. Selamat pagi. Kelihatannya sudah cerah ceria karena snack dan kardusnya datang. Yang di depan ada tambahan snack, yang belakang kalau mau boleh ke depan. Untuk lebih bersemangat dalam mengikuti diseminasi dari CGP yang di depan sudah berpindah ke saya belakang akan tadi. memberikan es breaking sebentar. Silahkan berdiri. Ya. Makannya nanti. Makannya nanti. Jadi kita murid ya. Biar nanti lebih juga semangat makannya. Ayo Bapak Ibu biar semangat karena seringnya datang masih ada yang ngantuk. Ya. Saya akan memberi sedikit waktu kita kembali waktu TK walaupun kadang ada yang tidak TK. TK yang sekarang. Itu ada lagu balonku ada 5. Apa ya? 2 Pak. Balonku cuma 2. Kurang berarti. Kalau lagu yang dari TK asli 5. Kalau kamu sudah
sudah belajar tiga kan? Jadi tinggal 2. Nah, yang sekarang kita akan menyanyikan lagu Balonku Ada 5, tetapi yang nanti ada warna-warnanya tidak diucapkan. Konsentrasi, mulai? Mulai. Ya, silakan. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Merah muda. Salah. Diulang. Terus diulang. Bentar diulang. Di belakang itu cuma ada yang ngalamin gini. Mungkin yang nggak TKI tadi. Warnanya saya juga ikut keliru. Karena melihat yang ngalamin. Diulang ya. Yang sambil tepuk tangan biar lebih semangat. Jadi SDGing itu kan membangkitkan semangat. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Ayo lagi. Meletus balon dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Kita paling semangat Dan semangat Kan kita makan tadi kita kan tetap semangat. Kan ada di depan, Bu. Kan di belakang. Itu kebutuhan dasar manusia. Yang di sini yang dibahas adalah kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan murid. Naik Bu Ayu. Naik Bu Ayu. Menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory, itu adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nih, sebagai seorang guru, kita akan memulai apa? Memulai melihat kebutuhan dasar dari murid supaya apa? Supaya pembelajarannya itu berlangsung secara aman dan berakhir dengan bahagia. Karena tujuan akhir apapun itu adalah bahagia. Nah, di sini akan saya paparkan 5 kebutuhan dasar pada murid. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua, merasa diterima atau love and belonging. Kemudian yang ketiga, kebebasan, freedom. Keempat, itu kesenangan atau fun. Yang kelima, itu penguasaan atau power. Kita akan bahas satu persatu dengan studi kasus yang akan saya paparkan nanti. Naik Bu Ayu. Yang pertama kita bahas tentang bertahan hidup atau survival. Artinya kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya tentang kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk juga kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Karena salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Nah, itulah untuk bertahan hidup. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Contoh kasus yang dibahas nanti yang mencakup 5 kebutuhan dasar. Misalnya kasusnya adalah Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Sari, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu si Doni. Nah ini beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ada kan anak seperti itu ya? Nah ini kemudian kita bahas tentang jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, Doni
melakukan hal tersebut. Nah, Bu Ayu, nih kasusnya. Dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni jika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar, nih, dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kemudian maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni saat dia itu mengambil paksa makanan dari temannya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Sering juga kita alami atau kita lihat siswa kita ya Bapak Ibu, mungkin di kantin atau di apa dia bilang aku jajake, aku jaluk dan sebagainya. Itu juga kebutuhan dasar murid untuk bertahan hidup. Yang kedua Pak Ibu, yang kedua kebutuhan diterima atau love and belong. Aku beli yang ini. Misal untuk kebutuhan merasa diterima ini adalah kebutuhan psikologis untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan ini akan memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, jadi tidak dikucilkan oleh temannya. Kemudian lagi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan juga kelompok di mana dia bergabung. Nah, ini kebutuhan yang kedua. Next, selanjutnya Mbak Ayu. Dari kasus Doni di atas, jika Doni menjawab, jika ditanya Bu Ambar menjawab bahwa alasannya mengapa bekal temannya karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Jadi dia itu mengambil paksa makanan dari teman itu hanya untuk minta diperhatikan. Kalau yang tadi merasa untuk bertahan hidup karena dia menjawab lapar, tapi karena ini, karena dia hanya minta perhatian. Kadang murid kita juga gitu. Kemudian ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan kita. Nah, sepertinya hal sepele. Nah, kemudian maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima oleh kelompok dia bergabung. Yang ketiga, kebutuhan dasar ketiga adalah kebebasan atau freedom. Ya, ini meliputi murid diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan mereka yang telah mereka ambil. Itu freedom atau kebebasan. Kemudian ajaran dengan metode yang beragam lain juga memiliki kebutuhan. Contoh dalam kasus Doni. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas bahwa Mbak Ayu, bahwa dia merasa makanan yang dibawakan ibunya dari rumah itu bosan. Misalnya setiap pagi karena sukanya telur, goreng telur melulu. Akhirnya dia dengan teman itu ambil paksa. Kemudian sukanya nugget, kadang kita juga merasa bahwa karena hari ini dia suka nugget menu sampai 1 minggu. Anak pun membawa, tapi orang tua tidak tahu di sekolah itu diapakan nuggetnya atau dia merasa apa. Karena apa? Karena bekal itu tetap dibawanya. Kemudian jawabannya adalah tadi baik. Oleh karena itu dia mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Kemudian si Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan belajar. Jadi anak itu juga diberi kebebasan untuk kamu sekarang sarapan dengan apa nak, bekalnya apa, itu ditanyai. Tidak kita menjawab pokoknya enaknya kui, lah senengmu lagi kui. Kadang saya juga menerapkan itu. Maka kita juga introspeksi diri biar anak juga mempunyai kebebasan untuk bekal yang diberikan. Selanjutnya Mbak Ayu, selanjutnya adalah kebebasan akan kesenangan atau fun. Nah ini yang penting Mbak, yang penting Bapak Ibu Guru, menurut Blaser, Pak Blaser menghubungkan akan kesenangan dengan belajar. Misalnya, anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati
seperti anak-anak kita senang ekstra apa itu karena senangnya sampai ngomong sampai senangnya lali boleh ya kalau boleh orang jenisnya senang. Kemudian mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan yang disenangi. Kemudian lagi mereka suka permainan dan suka koleksi barang, suka bergurau, suka melukis, suka mengemaskan. Bahkan karena perilaku buruk yang mereka lihat masih terlihat lucu. Nah ini masa-masanya mungkin koleksi barang ya Bapak Ibu kemana-mana pakai dia suka koleksi barang misalnya gelang zaman sekarang. Nah, sehingga sampai sekolah pun memakai gelang karet plastik atau dari kain tersebut. Selanjutnya, kasus di atas bila Doni menjawab bahwa ia hanya melakukan dengan iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Halo Bapak Ibu. Seakan-akan curhat, oh murid awake dhewe ya ngono ya. Terus kasus ini bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya hanya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah. Jadi enek koncone sing nangis ngono Doni seneng banget, bangga. Karena dia apa? Pengen happy atau fun. Tadi. Kemudian ekspresi temannya itu lucu, berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan atau kesenangan. Yang kelima Mbak Ayu. Yang kelima adalah penguasaan atau power. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan mencapai sesuatu sehingga ia menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi anak ini pengen wow, pengen unggul di antara teman yang lain. Ya, kemudian dalam kasus di atas bila Doni menjawab dia merasa hebat karena temannya takut dengan dia kemudian menuruti keinginan. Seperti itu loh, seperti ada siswa yang menguasai kelas, istilahnya kalau secara kasarnya geng. Jadi yang menguasai kelas ini yang menguasai sekolahan dan sebagainya. Dia hanya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan. Tapi di sini ditekankan ada penguasaan akan keterampilan prestasi yang tinggi sehingga orang atau siswa lain melihat dia itu akan pintar loh, prestasi loh. Nah ini yang dimaksud dengan kebutuhan dasar tentang penguasaan. Nah ini paparan kami atau paparan saya tentang 5 pemahaman kebutuhan dasar murid kita agar bisa senantiasa membimbing menjadi pribadi budaya yang seimbang dan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyampaikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Bilang apa? Luar biasa. Tangan ya. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Baik. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih beliau untuk kita semua. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini sedikit mengganggu di sela-sela tugas kita membuat pedoman dulu ya. Penghargaan. Semoga dengan sharing ini sedikit memberi apa ya wawasan yang bisa kita terapkan bersama untuk sekolah kita. Nah di sini tadi sudah disampaikan oleh teman-teman mengenai pentingnya budaya positif untuk kita terapkan di sekolah. Nah di sini yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan posisi kontrol. Nah perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya setiap guru kita di sini ya berperan sebagai pendidik memiliki masing-masing posisi kontrol. Posisi kontrol ini ya menurut Diana Gosen dibedakan menjadi 5. Nah,
Monggo Bapak Ibu, di sini kita refleksikan bersama-sama kira-kira kita itu sudah berada di posisi yang mana, begitu nggih? Nah, yang pertama yaitu selanjutnya Putri Diana Gosen dalam bukunya yaitu Restitution School Discipline ya. Di sini mengemukakan bahwa setiap guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas kita selama ini. Nah, apakah telah efektif? Apakah posisi kita itu sudah memerdekakan anak? Ataukah memang kita itu sudah menjadikan anak-anak kita itu menjadi siswa yang mandiri seperti itu ya? Nah, mari kita refleksikan bersama-sama. Yang pertama yaitu ada posisi penghukum. Kemudian ada posisi membuat rasa bersalah, posisi kita sebagai teman, posisi kita sebagai pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, di sini akan kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu posisi kontrol kita bisa sebagai seorang guru, bisa kita terapkan sebagai mungkin atasan, bisa juga diterapkan ketika kita sebagai orang tua di rumah. Yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum ini ya identik dengan adanya hukuman fisik ya. Selain dengan kekerasan fisik, perlu kita ketahui bahwa Bapak Ibu bahwasanya hukuman ini juga bisa terjadi secara verbal dengan kata-kata. Nah, ini terkadang tidak kita sadari deh, kita berbicara kepada anak seperti itu terkadang tingkat sensitivitas anak itu berbeda-beda. Nah, di sini ya, seorang penghukum itu senantiasa memiliki asumsi bahwa sekolah itu memerlukan sistem ataupun alat yang dapat menekan murid-murid kita untuk patuh. Nah ini ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kurikulum kita yang merdeka, dengan posisi kontrol sebagai penghukum ini dikatakan sudah tidak relevan. Bolehlah kita mendisiplinkan anak dengan penghukuman, tetapi di sini berbeda ya dengan konteks kurikulum kita saat ini. Kita harus berpihak kepada murid. Nah, misalnya ada satu contoh kasus, ketika kita melihat anak-anak kita atau murid kita terlambat, pasti bagaimana di sini kondisi kita, posisi kita? Pasti yang pertama kali emosi mungkin ya, kamu lagi, begitu ya. Nah, bahkan biasanya anak-anak yang terlambat itu ya hanya itu saja. Nah, begini Bapak Ibu, penghukuman kepada murid-murid kita itu dikatakan tidak dapat berjalan efektif. Karena apa? Bisa saja pada saat kita berikan penghukuman, misalnya kamu karena sudah terlambat, coba kamu keliling lapangan. Nah, oke, saat itu mereka memang bisa patuh dengan kita. Akan tetapi hasilnya bagaimana? Coba next selanjutnya Putri. Nah, hasilnya ya bahwasanya dengan kita memberikan kata-kata yang suara tinggi, kemudian bahasa tubuh dengan mata yang melotot serta menunjuk seperti itu justru menjadikan anak menjadi pendendam. Ya, terkadang dia patuh hanya saat itu saja, tetapi besok lagi seakan-akan seperti menganggap kita itu sebagai ini guru ini yang kemarin sudah menghukum saya, nah, saya harus kemudian membuat suatu pembalasan. Nah, ini kemungkinan murid yang marah, mendendam, dan ini bersifat agresif ya, dan ini sudah terkadang mereka langsung bisa coret-coret, terjadi vandalisme di mana-mana karena bentuk kekesalan dia terhadap saya diperlakukan seperti ini terhadap Bapak Ibu guru. Terus kemudian juga bisa melihat mungkin kendaraan Bapak Ibu digembosnya mungkin ya, atau mungkin menggoresnya dengan paku. Lah ini bisa terjadi. Ya, untuk itu kita ubah mindset kita ya Bapak Ibu, bahwasanya kondisi disiplin positif itu tidak selalu dan tidak selamanya harus dengan hukuman. Selanjutnya Putri. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah,
di sini ya, posisi yang kedua ini seorang guru cenderung ada kata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Kenapa kemarin kamu tidak mengumpulkan tugas, hari ini tidak mengumpulkan tugas lagi? Nah, ini seakan-akan kita ingin menunjukkan bahwa mereka secara naluri merasa bersalah, begitu kan ya? Nah, di sini posisi ini guru bersuara lebih lembut, kemudian membuat rasa bersalah akan menggunakan rasa keheningan dan membuat orang lain itu merasa bersalah dan tidak nyaman. Nah, ini ada positif dan negatifnya. Kalau yang pertama tadi kita cenderung menghardik memberikan hukuman kepada anak, itu bisa secara fisik ataupun verbal. Di sini seorang guru lebih dengan kehalusan tapi membuat mereka merasa bersalah, selanjutnya merasa tidak nyaman. Nah, posisi murid ini ya bisa lebih berdampak lebih buruk lagi. Kenapa? Karena dia akan merasa semakin tidak berharga, seperti tidak diinginkan, ya. Dan dia cenderung merasa, oh ini saya sudah mengecewakan bapak ibu guru saya, misalnya ya. Oke, selanjutnya, nah pada posisi ini ya hasilnya bagaimana? Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya, dan bahkan dia akan merasa menjadi orang yang gagal. Nah, untuk itu bapak ibu, terkadang anak-anak yang temperamen itu biasanya dari ini ya, dari mulai dihukum dari secara fisik dan verbal, kemudian dipendam, terus sewaktu-waktu bisa meletus seperti itu, pada dan menyakiti dirinya sendiri. Selanjutnya begini. Nah, ini posisi yang ketiga, seorang guru ini juga bisa memposisikan posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, bagaimana ini? Saya yakini bahwa kita semua di sini pernah menerapkannya ya Bapak Ibu ya. Kita merasa dekat dengan anak, membersamai mereka, menanyakan bagaimana kendala dalam pembelajaran seperti itu. Nah, di sini indikasinya apa? Indikatornya bahwa bisa berjalan menjadi dua proses Bapak Ibu, bisa bersifat positif dan negatif. Positifnya, anak bisa mencurahkan apa yang menjadi kendala dia dalam belajar. Nah, dan ini ya, kita juga bisa menjalin komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Akan tetapi dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya terkadang anak-anak itu hanya akan menurut dan patuh dengan guru yang dia anggap akrab, begitu kan ya? Terkadang dengan guru selain yang mereka akrabi itu cuek seperti itu saja. Bahkan pernah ya Bapak Ibu, seketika saya lagi dengan Putri, Bu Is, Bu ini apa Bu Novi yang beliau guru-guru IPA, saya kan guru IPS. Ketika ketemu anak-anak IPA itu pasti dia dipanggil Putri, Bu Novi, Bu Is, gak pernah ada yang manggil Bu Ayu. Ya, karena di sini kenapa? Saya menyadari saya di sini guru IPS yang gak pernah masuk di kelas IPA. Oke. Nah, terkadang anak-anak itu patuh hanya karena dengan ini tadi ya guru yang mereka anggap akrab. Jadi ada positif dan negatifnya ya Bapak Ibu ketika kita menerapkan posisi sebagai teman. Nah, oke, selanjutnya next Bu. Selanjutnya itu sudah. Nah, yang keempat, seorang guru itu juga bisa berperan pada posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Nah, ini lain dengan yang tadi ya Bapak Ibu, tidak dengan hukuman, bahkan tidak membuat rasa bersalah, serta tidak juga dirangkul sebagai teman. Nah, di sini kita sebagai guru hanya berperan sebagai mengawasi mereka, bagaimana perilakunya, memantau apakah sesuai dengan peraturan dan konsekuensi tata tertib yang ada di sekolah. Posisi pemantau di sini selalu indikatornya adalah menerapkan tata tertib yang ada di sekolah. Misalnya ya, ayo Bapak Ibu silakan dinikmati gambarnya sambil tetap fokus di sini ya. Nah, pada posisi pemantau ini ya, seorang anak itu ketika membuat suatu permasalahan, mungkin dia terlambat, tidak mengumpulkan tugas atau ada kendala lain terkait yang ada di dalam pembelajaran, seorang guru akan menekan
kamu tahu atau tidak bahwa sekolah kita itu tidak boleh bersepatu putih misalnya. Nah, ini seorang pemantau itu guru ini akan selalu memperkaitkan dengan adanya suatu aturan. Ya, oke selanjutnya. Nah, murid memahami konsekuensi yang apa yang harus ia jalankan ketika sudah melanggar suatu aturan yang ada di sekolah. Guru ini tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, bahkan dia juga tidak dengan emosi, tidak memberikan hukuman, tapi lebih pada coba kamu tahu tidak kesalahanmu, misalnya seperti itu ya. Nah, dan mereka juga harus tahu konsekuensi dari pelanggaran yang ia lakukan. Oke, yang terakhir, yang terakhir di sini adalah posisi seorang guru pada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu mohon perhatiannya ya. Di sini adalah poin penting untuk kita semua, guys. Nah, sebagai guru dari kelima posisi ini tadi ya, yang paling efektif dan direkomendasikan kita sebagai seorang guru yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer Bapak Ibu? Mau tak giniin tak Bu? Karena dengan adanya manajer ini ya, seorang guru itu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan atas perilakunya. Nah, di sini anak diajak untuk berdiskusi, merefleksikan kenapa kamu bisa terlambat, mungkin seperti itu ya. Kenapa hari ini kamu tidak mengumpulkan tugas? Nah, ada pendekatan yang dilakukan seorang guru terhadap anak. Nah, tidak hanya pendekatan saja, tetapi di sini seorang guru itu berupaya untuk memberikan suatu solusi. Nah, anak bisa diajak untuk berbicara apa solusi terbaik untuk mengatasi kesalahan ini. Nah, kemudian di sini penekanannya bukan pada konsekuensi, tetapi lebih pada apa? Bagaimana seorang anak ini menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan dari konsekuensinya kamu harus lari muter lapangan, tidak. Tapi bagaimana kamu ini bisa konsisten menerapkan budaya positif ini dalam keseharian. Oke, selanjutnya Bu. Nah, di sini ya, tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur seorang murid kita, tapi kita membimbing agar mereka itu kembali tidak memisahkan diri dari kelompok dari teman-temannya, tapi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya Bu. Nah, ketika posisi kontrol sebagai seorang manajer, bagaimana sikap kita? Indikatornya adalah seorang guru ini menekankan dengan suara yang halus, suara yang tulus, bahkan bahasa tubuhnya tidak kaku. Memang mencoba untuk membimbing dan mengarahkan siswa. Fokusnya, Bapak Ibu semua, fokusnya bukan pada seorang guru ya, tetapi kita fokus bagaimana seorang anak ini mencapai suatu kebahagiaan. Bagaimana seorang anak ini bisa merasakan nyaman ketika berada di lingkungan sekolah, bahkan ketika mengikuti proses pembelajaran kita. Nah, terus solusinya besok bagaimana Bapak Ibu ketika kita menemui anak kita terlambat? Bagaimana coba? Nah, ya kita menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya kita tanyai dulu kenapa bisa terlambat, apa faktor pendorongnya. Kemudian kita ajak refleksi dulu, kamu tahu tidak kesalahanmu, seperti itu guys. Dan mencoba memberikan kesempatan kepada anak kita bahwa setiap orang itu secara manusiawi pernah mengalami kesalahan. Dan bagaimana seorang anak ini mampu secara konsisten menerapkan budaya positif ini ya, dengan kesadaran dari dirinya masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu, saya telah menerapkan posisi kontrol ini ya dalam aksi nyata saya ketika di kelas. Pada saat ini, itu ada Mbak Jihania. Saya yakin di sini Bapak Ibu kelas 10 semua kenal dengan Mbak Jihania. Ya, dia di sini adalah artisnya kelas 10 kan.
yang selalu membuat keonaran dengan Bapak Ibu guru ya. Nah di sini setelah saya terapkan posisi manajerial dengan Mbak Jihania, dia merasa saya jadi lebih paham dengan peraturan, saya lebih nyaman karena dan saya ingin berubah menjadi lebih baik lagi gitu ya. Terus kemudian yang kedua yaitu pada kasusnya Mbak Naswa. Nah karena ini waktu itu ada sedikit perhubungan seperti itu ya, kesalahpahaman antar teman. Di sini saya ajak anaknya, kemudian dia bisa merasakan, saya merasa lega dan senang dapat menyampaikan isi hati saya lah. Ini ternyata anak itu juga butuh tempat ya Bapak Ibu ya, untuk mencurahkan rasa yang dia rasakan isi hatinya. Dan saya juga akan berhati-hati dalam perkataan dan tidak akan menyinggung satu sama lainnya. Terkadang yang saya katakan tadi ya, tingkat sensitivitas seseorang itu berbeda-beda. Ini nggak bisa masuk. Nah, selanjutnya, oke, kesimpulannya sebagai seorang pendidik kita hendaknya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Sehingga siswa mampu menyadari atas kesalahannya dan mampu memperoleh solusi yang terbaik. Oke, cukup saja, bisa sangat mudah dimengerti nih Bapak Ibu ya. Nah, karena saya yakin ini semua sudah kita terapkan dan bagaimana kita merefleksikan ini semua agar budaya positif itu dapat tertanam kuat pada anak-anak di sekolah kita. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita kira kelasnya apa? Saya tidak usah membacakan. Saya tidak perlu membaca. Langkah awalnya kenapa harus ada keyakinan kelas. Bergerak, dua, aku kan bergerak. 3 dapat menggerakkan. 1, 2, 3 kita bahagia. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita jadi bergerak untuk melakukan. Ketika kita sudah bergerak melakukan, kita berusaha menggerakkan orang lain dan endingnya kita bahagia. Oke Bapak Ibu, kita bisa mulai. 1, 2, 3. 1, aku kan bergerak. 2, aku kan bergerak. 3, akan menggerakkan. 1, 2, 3 kita bahagia. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tahap selanjutnya yaitu tahap refleksi. Tahap refleksi di sini ada umpan balik dari rekan sejawat dan dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Ambarsari, rekan dari Putri Samini dari SMA Negeri 1 Karangdowo. Menurut saya, dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Putri Samini pada kegiatan diseminasi budaya positif itu sangat baik sekali diterapkan di lingkungan sekolah, terutama kepada siswa. Karena apa? Banyak siswa di lingkungan sekolah sudah mematuhi peraturan yang berlaku, tapi bukan berdasarkan kesadaran diri sendiri. Nah, dari kegiatan diseminasi ini, saya jadi tahu bagaimana memposisikan diri saya, apakah sebagai teman, penghukum, atau manajer terhadap siswa. Dari sini, saya juga tahu ternyata harus ada kerjasama antara guru dan siswa untuk menciptakan karakteristik yang kuat sesuai yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila agar tercipta budaya positif yang baik. Begitu menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Suci Ramawati dari kelas 10A SMA Negeri 1 Karangdowo. Saya sudah membuat keyakinan kelas bersama Ibu Trisamini. Setelah membuat kesepakatan kelas tersebut, saya dan teman-teman menjadi lebih paham dan sadar untuk menjalankan keyakinan kelas, dan kita buat sendiri tanpa ada paksaan. Semoga kelas-kelas yang lain juga dapat melaksanakan keyakinan kelasnya sehingga dapat terwujud budaya positif sekolah yang kita inginkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.